تنكحوا المشركات حتى يؤمنن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك وزد وأنعم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها وبعد kaum muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat, musyahidin dan musyahidat yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Segala puji milik Allah Subhanahu wa ta'ala yang memberikan kepada kita semua makhluknya, hamba-hambanya, berbagai macam nikmat, keimanan, ketaatan, kesempatan, kesehatan, kemudahan dalam segala urusan, dan banyak nikmat-nikmat lain lagi yang Allah berikan kepada kita semua. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk bersyukur. Serta Allah Subhanahu wa ta'ala menjanjikan akan menambahkan kenikmatannya atas kenikmatan yang sudah diberikan tatkala mentaati perintah untuk bersyukur ini. Coba lihat betapa maha kasihnya Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Kenikmatan yang Dia berikan dibalas dengan kesyukuran dari hamba-hamba yang diberi nikmat tersebut, lalu Dia tambah lagi kenikmatan tersebut. Allah mengatakannya di dalam Al-Quran, la in syakartum la azidannakum.
Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau seandainya kalian bersyukur dengan nikmat atas nikmat yang telah diberikan, maka akan kutambahkan. Kata-kata akan kutambahkan Allah Subhanahu wa taala gunakan di situ paling tidak ada dua penekanan. Yang pertama ada kata la, yang di dalam bahasa Arab disebut sebagai lamut taukid, lam yang fungsinya untuk menegaskan. Di situ juga ada huruf nun taukid, danna la azidannakum, juga fungsinya adalah untuk menekankan. Agar apa? Agar memotivasi kita agar tidak kufur atas nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan kita akan lihat pada malam hari ini dari surah Al-Adiyat bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebut-nyebut tentang orang-orang yang tidak bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepadanya. Mudah-mudahan kita semua yang ada di majlis ilmu ini khususnya, dan seluruh kaum muslimin serta muslimat dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa mensyukuri nikmat-nikmatnya. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, para sahabatnya, serta orang-orang yang senantiasa mempelajari sunnah-sunnahnya, mempelajari agama yang dia bawa dengan benar, serta mengikuti langkah-langkah tersebut sampai hari kiamat nanti. Hadirin dan hadirat jamaah sekalian yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali berjumpa pada malam Senin ini dalam kajian rutin yang diadakan di Masjid Abu Ayyub Al-Ansari. Meskipun malam ini adalah jadwal kita mempelajari kitab Al-Usul Al-Thalatha, pembahasan akidah, namun guru kita Al-Ustaz Sani qadarullah berhalangan, maka kita akan gunakan kesempatan ini untuk melanjutkan pembahasan kajian rutin kita, yaitu pembahasan tentang makna dan tafsir surat-surat pendek di dalam Al-Quran, wabil khusus Qisarul Mufassal, surat pendek yang awalannya Ad-Duha hingga ke An-Nas. Pada pertemuan yang terakhir kita sudah selesai membahas surat Az-Zalzalah, di mana surat Az-Zalzalah ini berbicara tentang kondisi apa? Kondisi hari kiamat. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menggambarkan kondisi pada hari kiamat yang sangat mencekamkan. Idza zulzilatil ardu zilzalaha, tatkala bumi ini digoncangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan goncangan yang sangat dahsyat. Wa akhrajatil ardu athqalaha. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan isi perut bumi tersebut, baik dari orang-orang yang sudah mati semenjak Nabi Adam sampai orang yang mati terakhir sebelum hari kiamat nanti, ataupun benda-benda berharga yang biasa tersimpan di dalam bumi, emas, perak, ya, tembaga, minyak bumi dan lain sebagainya. Wa qala al-insanu ma laha. Melihat kejadian seperti itu, seluruh manusia, atau berdasarkan penafsiran sebahagian ulama, orang-orang kafir saja, mereka keheranan kemudian bertanya, malaha, ada apa dengan bumi yang kok tiba-tiba terbelah, tiba-tiba hancur, tiba-tiba bergoncang dengan goncangan yang sangat dahsyat. Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Pada hari itu, yakni pada hari kiamat, pada hari Allah Subhanahu wa taala membuat seluruh bumi ini bergempa, bergoncang.
apa yang dilakukan bumi tatkala itu, tuhadditsu akhbaraha, dia akan menyampaikan beritanya. Berita apa kemarin? Berita tentang seluruh ketaatan dan seluruh maksiat yang pernah dilakukan di atasnya. Bi anna rabbaka awhalaha, dia melakukan itu karena Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan kepadanya. Yauma idzi yasdurun nasu ashtatan liyurau a'malahum, pada hari itu manusia keluar dari kuburnya dalam keadaan berkelompok-kelompok sesuai dengan ketaatan, sesuai dengan maksiat-maksiat yang mereka lakukan. Ya, liyurau a'malahum, agar diperlihatkan kepada mereka balasan dari setiap perbuatan mereka. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Barang siapa yang mengerjakan kebaikan meskipun seberat zarrah, menurut pendapat yang paling kuat yang sudah kita sampaikan kemarin, zarrah itu adalah an-namlatus saghirah, semut yang sangat kecil yang baru lahir itu, yang kalau ditimbang secara zahir mungkin tidak terlihat beratnya, yang kalau dilihat dengan mata sekilas mungkin tidak terlihat. Ya, ini maksudnya adalah menunjukkan sekecil apapun dan seringan apapun amalan tersebut, kalau dia amalan baik akan dicatat sebagai amalan baik dan pelakunya akan melihat balasan dari perbuatan tersebut. Sebaliknya, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah, yang melakukan amal meskipun sekecil dan seringan itu dan dia adalah amalan-amalan keburukan, maka akan dicatat dan pada hari itu pelakunya akan melihat amal dia tersebut dan balasannya dari Allah Subhanahu wa taala. Itu sekilas mengulang tentang apa yang sudah kita pelajari dari makna surat Az-Zalzalah. Dan ada sedikit hubungan dengan surat Al-Adiyat yang akan kita bahas pada malam hari ini. Di mana letak hubungan antara surat Az-Zalzalah sama surat Al-Adiyat yang akan kita bahas pada malam hari ini? Di dua ayat terakhir pada surat Az-Zalzalah tadi, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sebuah nasihat atau pesan yang sangat mulia, bahwa sekecil apapun perbuatan itu akan dibalas. Yang baik akan dibalas dengan kebaikan, yang buruk akan mendapatkan keburukan yang serupa. Sedangkan dalam surah Al-Adiyat, Allah Subhanahu wa taala akan menjelaskan lebih khusus untuk orang yang melakukan keburukan. Secara khusus disinggung di sini di dalam surah Al-Adiyat tentang orang-orang yang melakukan keburukan. Karena topik surah Al-Adiyat itu adalah tentang orang-orang yang sangat mencintai hartanya secara berlebihan namun tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenikmatan yang Allah berikan kepadanya tidak dia gunakan untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, malah menjadikannya sebagai orang yang semakin pelit untuk mengeluarkan hartanya tersebut, semakin pelit untuk berbagi kepada saudaranya, semakin pelit untuk mengeluarkan harta dan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya tersebut, bahkan kepada dirinya sendiri. Ini yang akan dibahas di dalam surat Al-Adiyat insyaallah taala. Surah Al-Adiyat, saya rasa semua atau kebanyakan dari kita yang hadir di sini sudah menghafalnya. Yang tadi kita baca pada rakaat kedua di salat maghrib kita. Surah Al-Adiyat ini urutannya dari surah Al-Fatihah ke bawah, itu urutan yang ke-100. Surat yang ke-100. Kalau seluruh surat itu ada 114, berarti 14 surat lagi yang mungkin akan kita bahas pada 14 pertemuan pula selesai majlis kitab kita ini. Ini urutan yang ke-100, surat Al-Adiyat.
terdiri dari 11 ayat. Ayat yang pertama berbunyi wal 'adiyati dhabha. Ayat yang terakhir berbunyi inna rabbahum bihim yawma idzil khabir. Para ulama berbeda pendapat sebagaimana mereka berbeda pendapat pada penentuan status surat Az-Zalzalah. Di sini juga ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama, apakah surah Al-Adiyat itu surat Makkiyah, turun saat Nabi SAW masih lagi di kota Mekah, belum hijrah ke kota Madinah, atau dia surat Madaniyah, surat yang turunnya setelah Nabi SAW hijrah ke kota Madinah. Sebahagian ulama menyatakan bahawa surat Al-Adiyat ini itu merupakan surah Makkiyah berdasarkan topik pembahasannya, yaitu tentang hari kiamat. Karena kalau sudah ada bercerita tentang pembalasan setiap keburukan atau setiap kebaikan yang dilakukan di dunia, berarti itu berlakunya kapan? Di akhirat nanti, pada hari kiamat. Nah, di antara ciri khas surat Makkiyah pada umumnya itu berbicara tentang kondisi hari kiamat. Sehingga berdasarkan topik pembahasan surah Al-Adiyat, sebahagian ulama mengatakan bahawa dia adalah surat Makkiyah. Tapi pendapat sebahagian ulama yang lain, dan ini pendapat yang lebih kuat, wallahu ta'ala a'lam, mereka mengatakan bahwasannya surah Al-Adiyat ini merupakan surat Madaniyah. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala berbicara di dalamnya tentang peperangan. Dan peperangan itu baru terjadi ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah hijrah ke kota Madinah. Di mana perang pertama yang terjadi pada saat itu adalah perang apa? Perang apa yang pertama kali terjadi pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, khususnya setelah beliau hijrah ke kota Madinah? Perang Badar. Silakan. Nanti diambil hadiahnya atau sekarang boleh. Ya, perang Badar. Nah, karena peperangan itu baru mulai tatkala Nabi sudah hijrah ke kota Madinah. Dan surah Al-Adiyat nanti juga menyinggung tentang peperangan, maka sebagian ulama mengatakan bahawa surat Al-Adiyat itu surat Madaniyah berdasarkan topik pembahasannya juga. Jadi setiap dari mereka memiliki pandangan masing-masing. Ya, Makkiyah, ada yang mengatakan Madaniyah. Namun ini tidak terlalu penting. Ya. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita langsung masuk ke dalam surah Al-Adiyat, karena surah Al-Adiyat ini jumlahnya 11 ayat. Untuk mempersingkat waktu, kita akan langsung masuk ke penjelasan ayat per ayat. Mudah-mudahan setelah ini tatkala kita membaca surah Al-Adiyat, baik di dalam salat kita ataupun di luar salat kita, kita makin menghayati, makin mentadabburi cerita yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surah Al-Adiyat ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat yang pertama, wal 'adiyati dhabha. Waw di sini waw sumpah yang biasa diterjemahkan dengan demi. Wal 'adiyati dhabha artinya adalah demi yang berlari kencang terengah-engah. Terengah-engah, paham ya? Terengah-engah suara nafas yang biasa timbul saat seseorang berlari-lari kencang. Dan yang dimaksud dengan yang berlari di sini adalah kuda perang. Jadi ayat pertama sudah mulai membicarakan tentang peperangan. Allah Subhanahu wa taala bersumpah atas nama makhluknya. Dan Allah Subhanahu wa taala
dia berkehendak untuk bersumpah atas nama siapa saja. Adapun makhluknya, kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala yang bertauhid, yang mengesahkan Allah semata, maka tidak boleh bersumpah selain dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh bersumpah selain dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang bersumpah dengan selain nama Allah Subhanahu wa taala, maka dia telah melakukan kesyirikan. Adapun Allah Subhanahu wa taala, dia bersumpah dengan namanya sendiri, dia bersumpah dengan makhluk-makhluknya yang mulia, itu kehendaknya. Namun manusia tidak boleh bersumpah dengan nama makhluk yang lain, bersumpah dengan makhluk sejenisnya, bersumpah dengan apapun selain nama Allah Subhanahu wa taala. Jadi wal adiyat itu artinya adalah kuda perang yang sedang berlari. Al adiyat itu berasal dari kata al adwu yang artinya dalam bahasa Arab itu adalah berlari dengan cepat. Saking cepatnya berlarinya kuda ini, maka ada suara yang keluar, yaitu suara terengah-engah tatkala kuda tersebut berlari. Itulah yang disebut sebagai dhabaha. Wal 'adiyati dhabaha. Namun di kalangan para ulama, bahkan di kalangan para sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajmain, mereka berbeda pendapat. Namun pendapat yang kuat, kita boleh mencukupkan dengan pendapat ini saja, bahwa al-adiyat tadi adalah kuda perang yang berlari terengah-engah. Pendapat yang lain mengatakan unta. Ini pendapatnya Ali bin Abi Thalib dan juga pendapatnya Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhuma dan juga yang lain-lain. Kemudian di ayat yang kedua, Allah Subhanahu wa taala melanjutkan fal muriyati qadha, dan kuda yang memercikkan bunga api dengan pukulan kuku kakinya. Terbayang ketika kuda berlari kencang, saking kencangnya dia berlari, kukunya itu beradu dengan tanah yang kadang ada batu di situ, sehingga menghasilkan percikan api seperti kembang api, bunga api. Ya, bunga api. Saking kencangnya dia berlari. Seekor kuda yang berlari dengan cepat, lalu kuku-kukunya mengenai batu akan mengeluarkan percikan-percikan api. Itulah yang dimaksud dengan fal muriyati qadha di ayat yang kedua ini. Makanya banyak yang menguatkan pendapat bahwa maksud al-adiyat tadi kuda itu pas di ayat kedua ini. Kata fal muriyati qadha, yang memercikkan bunga api tatkala dia berlari dengan kencang tadi, itu dihasilkan oleh kuda. Sedangkan unta itu kalau berlari kencang, katanya, ya, itu justru akan melontarkan batu kerikil yang saling berbenturan, tidak sampai mengeluarkan percikan api. Sehingga kalau kita buka buku-buku tafsir, kebanyakannya dari awal al-adiyat itu sudah dimaknai atau ditafsirkan dengan kuda berperang, bukan unta. Meskipun ini pendapat yang juga makbul. Kemudian yang ketiga, fal mughirati subha, dan kuda yang menyerang dengan tiba-tiba pada waktu pagi. Fal mughirati subha. Al mughirat itu artinya adalah kuda yang menyerang. Subha
ini menunjukkan waktu kapan dia menyerang, yaitu pada waktu subuh, pagi hari. Ya. Jadi pagi itu waktu yang sangat tepat menurut orang dulu untuk menyerang. Dan ini kata Syekh Al-Utsaimin berdasarkan karena peperangan dulu sifatnya adalah peperangan darat, menggunakan kuda, menggunakan pasukan berkuda dan alat-alat yang lainnya yang biasanya digunakan untuk jarak dekat atau digunakan untuk peperangan di atas daratan. Sehingga waktu yang tepat kalau peperangannya kondisinya seperti itu adalah waktu pagi. Menyerang waktu pagi itu waktu yang tepat. Sedangkan di zaman sekarang peperangan sudah menggunakan alat tempur yang lebih canggih lewat udara, sehingga orang biasanya di zaman sekarang kalau melakukan penyerangan, melakukannya pada malam hari. Karena kata beliau memang lebih sesuai untuk alat tempur yang digunakan pada zaman sekarang ini. Namun karena ini berbicara tentang zaman dulu, maka disebutlah di sini subha, pada pagi hari. Kenapa? Pada pagi hari musuh dalam keadaan lalai dan tidak siap, sehingga masuk ke markas musuh itu pada waktu pagi itu adalah sesuatu yang sangat menguntungkan bagi si penyerang. Kemudian selanjutnya masuk ke ayat yang keempat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa'atharna bihi naqa'a, sehingga menerbangkan debu. Naqa'a itu adalah al-ghubar. Al-ghubar itu adalah debu. Tadi ayat yang pertama bercerita tentang kuda yang berlari cepat kencang sampai terengah-engah dia nafasnya. Saking kencangnya maka kuku kakinya itu memercikkan bunga api. Untuk apa? Untuk mendapatkan kesempatan supaya bisa menyerang musuh sebelum musuh bangun. Ya, sebelum pagi ini habis, dia harus segera cepat. Akhirnya karena cepatnya dia berlari, fa'atharna bihi naqa'a, maka menghasilkan debu-debu yang berterbangan. Kemudian yang kelima, fawasatna bihi jam'a, lalu menyerbu ke tengah-tengah kumpulan musuh. Jadi di tengah-tengah kumpulan musuh itu langsung menyerbu dan melakukan perang. Di antaranya pasukan yang berada di atasnya ke barisan musuh tadi, kemudian bertempur dengan mereka. Sampai di sini maka selesai kata sumpah tadi. Jadi kata sumpah tadi dari ayat yang pertama sampai ayat yang kelima ini menyambung, di mana Allah Subhanahu wa taala bersumpah atas nama apa? Atas nama salah satu makhluknya, yaitu al-khail. Berdasarkan pendapat paling kuat tadi ya, bersumpah atas nama kuda perang. Kenapa Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan atau atas nama kuda berperang di sini? Ini yang menjadi pertanyaan. Pertanyaan selanjutnya, lalu apa hubungannya kuda berperang dengan pembahasan yang akan Allah sebutkan setelahnya? Setelah Allah Subhanahu wa taala bersumpah, lalu menyebutkan beliau bersumpah atas apa? Yang mana kita sebutkan tadi bahwa topik pembahasan surah Al-Adiyat adalah tentang keburukan orang-orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat banyak,
tapi dia tidak bersyukur dengan kenikmatan-kenikmatan tersebut, malah membuatnya menjadi semakin pelit untuk mengeluarkan nikmat tersebut. Apa hubungan dengan kuda berperang ini? Kenapa Allah Subhanahu wa taala bersumpah atas nama kuda berperang? Dijelaskan oleh Syekh Al-Utsaimin hafizahullah taala, beliau mengatakan, wal qasamu bil khayli ala tilkal awsafi li ajli tahwili wa tarwi'il musyrikin amma u'idda lahum minal jihadi wa alatih. Kata beliau, sumpah tadi di mana Allah Subhanahu wa taala bersumpah atas nama kuda berperang untuk menyampaikan pesannya setelah ini dengan sifat-sifat kuda yang disebutkan tadi, berlari dengan kencang sampai kakinya itu mengeluarkan bunga api karena gesekan kuku sama yang dia pijak itu, kemudian masuk ke barisan musuh. Tujuannya adalah li ajli tahwil, untuk membuat orang-orang itu ketakutan, membuat orang-orang kafir tatkala itu ketakutan. Wa tarwi'il musyrikin, untuk meneror orang-orang musyrik ketika itu, amma u'idda lahum minal jihadi wa alatih, dengan apa Allah Subhanahu wa taala meneror mereka dengan menyebutkan apa yang dipersiapkan oleh kaum muslimin untuk menyerang mereka, yaitu kuda yang begitu dahsyatnya, berlarinya, ya, ketaatannya kepada tuannya. Dia hantarkan tuan itu ke barisan musuh di waktu yang sangat baik, yaitu pada waktu pagi, ya. Lalu disinilah letak pesan yang ingin Allah sampaikan dengan bersumpah atas nama kuda tadi. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Innal insana li rabbih lakanud. Sungguh, kata Allah, manusia itu sangat ingkar. Kanud itu artinya adalah kafur, kufur, ingkar kepada nikmat Allah Subhanahu wa taala, tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Innal insana li rabbih lakanud. Sungguh manusia itu sangat ingkar, tidak bersyukur kepada Rabbnya Subhanahu wa ta'ala. Dan banyak kata-kata yang serupa ini di dalam Al-Quranul Karim. Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran berfirman, wa qalilun min ibadiyas syakur. Sedikit sekali dari hamba-hambaku yang bersyukur kepadaku. Kita akan lanjutkan insyaAllah setelah kumandang azan Isya. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah.
أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على حي على حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Jemaah sekalian yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada ayat yang ke-6 Allah Subhanahu wa taala menyebutkan innal insana li rabbih lakanud. Sesungguhnya manusia itu amat ingkar, kufur kepada Tuhannya, tidak bersyukur kepada Rabbnya. Sebagaimana yang tadi kita jelaskan dari perkataan Syekh Al-Utsaimin, sebahagian ulama menjelaskan apa sih hubungan sumpah-sumpah Allah yang menggunakan sifat-sifat kuda dari ayat yang pertama sampai ayat kelima tadi dengan sifat-sifat manusia yang ingkar yang akan disebutkan mulai dari ayat yang ke-6 ini. Kata Syekh Al-Utsaimin tadi, tujuannya adalah at-tahwil, untuk menggertak, wa tarwi' al-musyrikin, untuk menteror orang-orang musyrik, menakut-nakuti mereka dengan persiapannya orang muslimin, persiapan kaum muslimin untuk berjihad melawan mereka. Meneror mereka dengan menyebutkan bahwa kaum muslimin sudah memiliki kuda yang siap untuk berperang. Ya, sebagaimana kata Dr. Dasman kemarin, kuda perang itu saking dia memang mungkin sudah dilatih, saking hebatnya kudanya mahal. Ya. Sehingga kalau seandainya yang dibawa memang kuda berperang, untuk berperang itu berarti sudah sesuai. Ibaratnya Allah Subhanahu wa taala menggertak orang-orang kafir supaya mereka gentar. Sebahagian ulama yang lain menjelaskan bahwa hubungannya adalah Allah Subhanahu wa taala menginginkan manusia memperhatikan keadaan kuda. Di mana kuda yang disebutkan dari ayat yang pertama sampai ayat yang kelima itu memiliki sifat taat. Memiliki sifat taat. Jika kuda tersebut diberi kenikmatan, kuda itu akan berterima kasih kepada tuannya.
Bagaimana cara kuda tersebut berterima kasih? Dia hantarkan tuannya untuk menuju tujuan dia. Dia hantarkan tuannya untuk menuju barisan musuh. Dia hantarkan tuannya untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Setelah tadi dirawat, diberikan kandang sendiri, diberi makan dan minum, dia akan patuh kepada tuannya untuk ikut berperang. Jadi Allah Subhanahu wa taala ingin manusia memperhatikan sifat kuda yang seperti ini. Kalau sudah ibaratnya dibelas kasihani, diberi banyak kenikmatan, maka bersyukur kepada zat yang memberikannya nikmat. Itulah yang membedakan kuda dengan manusia. Banyak orang yang justru ingkar dan kufur kepada Allah Subhanahu wa taala setelah Allah Subhanahu wa taala memberinya berbagai macam kenikmatan. Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu taala, salah seorang tabi'in, beliau mengatakan, atau lebih tepatnya menafsirkan makna dari kanud pada akhir ayat yang ke-6 tadi. Innal insana li rabbih lakanud. Sesungguhnya manusia itu kepada Rabbnya amatlah kanud. Apa itu kanud? Kata Al-Hasan Al-Basri, al-kanud huwal kafurul ladzi ya'uddul masaib wa yansa ni'ama rabbih. Coba lihat, cek diri kita masing-masing, apakah kita termasuk kanud? Kalau kita termasuk kanud, maka cepat-cepat kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, beristighfar, minta kepada Allah semoga kita termasuk orang-orang yang Dia beri hidayah dan taufik untuk bersyukur selalu kepadanya. Al-kanud, kata Al-Hasan Al-Basri, huwa alladhi ya'uddul masaib. Dia adalah orang yang senantiasa menghitung-hitung atau mengingat-ingat musibah, wa yansa ni'ama rabbih, sedangkan kenikmatan dan anugerah dari Rabbnya dia lupakan. Ya'uddul masaib, adda ya'uddu tu hitung-hitung tu. Oh, kemarin dah sakit, ini kasih pula musibah kecelakaan, sekarang rumah pula terbakar, sawit pula yang dicuri orang dan sebagainya. Dia hitung semua musibah yang Allah berikan kepadanya. Tapi an-ni'am, nikmat-nikmat dan anugerah yang Allah berikan kepadanya, kesehatan, kesempatan, kemudahan urusan dan sebagainya, dia lupakan. Itulah orang yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala di sini sebagai al-kanud. La kanud. Ada kata la di situ. La itu untuk apa tadi? Penekanan. Artinya manusia itu pada umumnya rata-ratanya seperti itu. Sedangkan Al-Fudail bin Iyad, tadi tafsirannya Al-Hasan Al-Basri. Al-Fudail bin Iyad rahimahullahu ta'ala berkata, Al-Kanud huwa alladhi ansathu al-khaslatul wahidatu min al-isa'ah al-khisal al-kathirata min al-ihsan. Al-Kanud itu adalah orang yang satu sikap buruk saja itu telah menjadikannya melupakan banyak kebaikan. Baru dapat satu musibah, dengan satu musibah tadi langsung lupa dengan banyaknya nikmat-nikmat Allah selama ini. Wasyakur, sedangkan kebalikan dari kanud itu adalah asyakur, yang mudah-mudahan kita semua termasuk dalam golongan ini. Asyakur, kata Al-Fudail bin Iyad, alladhi ansathul khaslatul wahidatu minal ihsan al-khisal al-kathirata minal isaah. Kebalikannya, orang yang disebut syakur, pandai bersyukur, pandai berterima kasih, itu adalah orang yang satu kebaikan itu sudah bisa membuat dia lupa dengan banyaknya keburukan. Kita pakai kaedah ini pada muamalah, pergaulan kita kepada manusia, pergaulan kita kepada saudara kita, pergaulan kita sesama teman kita, apalagi keluarga, kerabat, atau al-arham kita, mahram-mahram kita.
Jangan sampai satu keburukan yang ada pada diri mereka membuat kita lupa dengan kebaikan-kebaikannya yang sangat banyak. Jadilah kita orang-orang yang pandai terima kasih, berterima kasih. Lihat kebaikan-kebaikan yang dia miliki, lihat kebaikan yang telah dia berikan. Dengan itu, maka lupakanlah keburukan-keburukan dia yang mungkin banyak. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Orang al-kanud ini, al-kafur, orang yang sering ingkar, ini juga akan sering mengeluh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bukan mengeluh kepada Allah, tapi mengeluh tentang Allah lebih tepatnya. Mengeluh kepada Allah tentang Allah. Ya. Sebagaimana disebutkan dalam surah Al-Fajr. Apa yang ada ahanannya? فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَبْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ. Adapun orang-orang yang Allah berikan nikmat kepadanya, apa tadi? فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَبْتَلَاهُ رَبُّهُ, apabila Rabbnya menguji dia, فَأَكْرَمَهُ, lalu Allah Subhanahu wa taala muliakan dia, وَنَعَمَهُ, Allah beri dia nikmat, fayaqulu rabbi akraman, ini orang yang pandai bersyukur, maka dia akan mengatakan baik dengan hatinya ataupun lisannya, dia akan mewujudkan rasa syukur tersebut. Dalam hati dia mengatakan, mengakui akraman, Allah Subhanahu wa taala telah memuliakan saya. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqah, adapun orang-orang yang Allah uji, Allah sempitkan sedikit rezekinya, dan itu kadang tidak lama. Dari 60 tahun hidupnya mungkin Allah sempitkan 10 tahun, 5 tahun, atau mungkin setengah. Fayaqulu rabbi ahanan. Apa pendapat dia tentang itu? Rabbi ahanan, Rabbku Allah Subhanahu wa taala menghinakan aku. Mengeluh kepada Allah tentang Allah. Ini adalah ciri orang-orang yang senantiasa ingkar dan tidak pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika ia sakit seminggu saja, maka dia kadang lupa bahwa selama ini Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kesehatan kepada dia yang sangat panjang, dalam waktu yang sangat lama. Tatkala diberikan kesulitan ekonomi, ya, kemudian mengeluh, lupa bahwasannya Allah Subhanahu wa taala telah meluaskan rezekinya selama ini sebelum ekonominya anjlok. Itu tentang makna dari al-kanud. Dan kita memiliki banyak panutan, qudwah, suri tauladan dalam hal ini. Kita lihat kesabarannya Nabi Ayyub alaihi salam. Salah seorang nabi yang memiliki kesabaran yang sangat luar biasa. Hatta kesabarannya itu dijadikan sebagai lambang kesabaran yang sangat tinggi. Sampai-sampai berpesan dulu salah seorang dosen kami di Al-Azhar, yang masih saya ingat sampai sekarang, disampaikan saat acara Ormaba lah kira-kira. Apa itu? Orientasi mahasiswa baru. Memotivasi para mahasiswa baru untuk bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Beliau mengatakan, al-ilmu yahtaju ila sabri Ayyub wa umri Nuh wa mali Qarun. Ilmu itu butuh pada 3 hal ini. Yang pertama adalah kesabarannya Ayyub alaihi salam. Artinya kesabaran yang sangat tinggi. Karena kesabaran Nabi Ayyub alaihi salam itu seakan-akan gambaran dari puncak kesabaran seorang manusia. Wa umri Nuh,
butuh juga dengan waktu yang panjang. Umur siapa yang digambarkan sebagai manusia yang berumur panjang? Nabi Nuh alaihi salam. Masa dakwahnya aja 950 tahun, dan tentu masa hidupnya lebih daripada masa dakwahnya. 950 tahun, 1 abad mungkin hidupnya atau lebih. Senada dengan kata Imam Syafi'i, tuluz zaman, sepanjang masa belajar itu. Mau jenggot ini sudah putih, mau badan ini sudah keriput, kita tetap berusaha untuk berada di atas jalan menuntut ilmu. Wa mali Qarun, dan juga butuh harta Qarun. Maksudnya adalah harta Qarun ini adalah gambaran harta terbanyak yang pernah dimiliki oleh manusia. Senada juga dengan kata Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala dalam Diwan Syafi'i, wa dirham akhi lan tanalal ilma, akhi kamu tidak akan bisa memperoleh ilmu illa bisittah, kecuali dengan 6 perkara. Disebutkan di antaranya 2 yang tadi kita sebutkan, yaitu kata Imam Syafi'i, dirham atau bulghah, duit pulus, wa tuluz zaman, dan waktu yang panjang. Butuh fulus tidak untuk belajar? Kalau betul-betul mau belajar, butuh fulus banyak. Para ulama mengatakan man talabal haditha aflas, yang menuntut ilmu hadis dia akan muflis, kere, bangkrut. Kenapa harus beli buku ini, buku itu? Mau belajar tidak semuanya gratis, ada yang harus berbayar. Kalau setiap dari kita mencukupkan diri dengan yang gratis-gratis, ilmu kita sebatas apa yang diberikan pada program gratis tersebut, yang biasanya pun tidak terlalu sespesial program yang berbayar. Nah, kembali kita ke sini. Dalam sebahagian pendapat disebutkan bahawa Nabi Ayyub alaihi salam itu sakit selama 7 tahun. Selama 7 tahun. Sakit itu sangat parah sampai keluar ulat dari dagingnya. Keluar ulat dari dagingnya selama 7 tahun. Akan tetapi Nabi Ayyub alaihi salam tetap bersabar. Sampai-sampai ada orang yang berkata kepada dia, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala kesembuhan wahai Nabi Ayyub. Barulah Nabi Ayyub alaihi salam berkata, aqamtu fin na'imi 70 sanah wa uqimu fil bala'i 7 sinin. Aku telah berada dalam kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala selama 70 tahun. Perhatikan, yang beliau sebutkan terlebih dahulu adalah kenikmatan yang pernah Allah berikan kepada dia. Kalau kita senantiasa memandang kenikmatan Allah, musibah-musibah, keluhan-keluhan kita mungkin tidak akan ada, musibah-musibah mungkin tidak akan terasa. Aku telah berada dalam kenikmatan dari Allah selama 70 tahun, kata beliau, dan sekarang aku berada dalam ujian selama 7 tahun. As'aluhu wa hina idzin as'aluhu faqal, maka sekarang aku memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah 7 tahun beliau bersabar, baru beliau memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, yang disebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim, anni massaniyad-durru wa anta arhamur rahimin. Ya Rabb, sesungguhnya aku telah ditimpa penyakit dan Engkau adalah Tuhan yang Maha Penyayang di antara semua penyayang. Maka kita sebagai hamba muslim beriman kepada Rasul-Rasul Allah, Nabi Ayyub alaihi salam salah satu panutan kita dalam kesabaran menghadapi segala musibah, ujian dan cobaan dalam kehidupan kita, agar kita tidak terpeleset sehingga menjadi orang yang suka hitung-hitung musibah, suka hitung-hitung ujian dan cobaan, sehingga membuat kita lupa akan nikmat-nikmat anugerah Allah Subhanahu wa taala yang sungguh sangat banyak. Yang kata Allah,
Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Tak bisa kalian hitung. La tuhsuha ni kata ulama, ya. Kalau seandainya kita masih bisa menyebutkan nominal, maka nikmat Allah tadi itu adalah sesuatu yang nominalnya tidak bisa disebutkan. Ya, berapa jumlah yang paling besar di dunia ini? Saya tidak tahu, ada di atas triliunan, ada? Ada lagi kan? Sampai tidak bisa disebutkan, itulah maksud la tuhsuha, tidak bisa dihitung. Saking banyaknya. Kemudian ayat yang ketujuh, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa innahu ala dzalika lasyahid. Dan sesungguhnya dia manusia menyaksikan atau mengakui keingkarannya. Keingkarannya kepada Allah Subhanahu wa taala itu diakui oleh manusia itu sendiri. Dia tahu bahwa dirinya ini kufur akan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dia tahu bahwa dirinya ini termasuk orang-orang yang senantiasa ingkar dan tidak bersyukur kepada nikmat-nikmat yang telah diberikan. Meskipun ada perbedaan di antara para ulama di sini, wa innahu dia, kata ganti ini itu kembalinya ke mana? Apakah kembalinya kepada orang yang tadi ingkar kepada Allah, yang kanut tadi, atau kembalinya kepada Allah Subhanahu wa taala? Tapi pendapat mayoritas mengatakan bahwa di sini baliknya ke manusia yang tadi disifati oleh Allah sebagai kanut, yang tidak pandai berterima kasih, tidak pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun sebahagian ulama mengatakan ini kembalinya kepada Allah, sehingga makna ayatnya adalah sesungguhnya Allah menyaksikan pengingkaran tersebut. Orang-orang yang tidak pandai bersyukur tadi, orang yang tidak bersyukur atas nikmat-nikmat yang telah diberikan, Allah menyaksikan itu. Sedangkan pendapat mayoritas tadi bahwa hunya balik ke manusia. Sesungguhnya manusia yang tadi ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala itu menyaksikan, yakni mengakui akan keingkarannya terhadap nikmat-nikmat Allah tadi. Bagaimana persaksian mereka atas keingkaran mereka itu? Kesaksian mereka itu dapat berbentuk ucapan maupun perbuatan. Yang berbentuk ucapan, misalnya tatkala seseorang diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, lisannya tidak pernah mengucapkan kalimat-kalimat syukur. Untuk mengucapkan alhamdulillah pun payah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Tidak usah yang panjang-panjang, alhamdulillah saja pun payah. Tidak pernah menisbatkan kenikmatan yang dia terima itu kepada yang memberikan nikmat, Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara bentuk kufurnya orang tersebut terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala yang dia saksikan sendiri dengan lisannya. Contoh lain, tatkala seseorang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kenikmatan, lalu dia merasa bahwa kenikmatan tersebut datang dan berasal dari dirinya sendiri. Sebagaimana itu terjadi pada siapa? Pada Qarun, di mana Allah Subhanahu wa taala mencatat persaksiannya atas dirinya itu di dalam Al-Qur'an surah Al-Qasas ayat 78. Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala, dia Qarun berkata, innama utituhu ala ilmin indi, sesungguhnya aku diberi harta ini semua semata-mata karena ilmu yang ada padaku, karena kehebatanku, karena jabatanku, karena kecerdasanku. Dia tidak menisbatkan kenikmatan yang Allah berikan kepadanya itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang muslim tidak sepatutnya menyombongkan diri seperti ini. Tatkala Allah Subhanahu wa taala beri kita anugerah, kita kembalikan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini bukan karena kita hebat. Ini bukan karena kita berkuasa. Ini bukan karena kita sekolah kita tinggi. Ini bukan karena kita keluar negeri. Ini bukan karena kita begini dan begitu. Nabi sallallahu alaihi wasallam saja mendidik para sahabatnya, laulallah
ma sallaina wala subhanallah ma sumna wala sallaina. Kalau bukan karena Allah Subhanahu wa taala, niscaya kita tidak akan puasa, niscaya kita tidak akan melaksanakan salat. Tidak ada daya dan upaya manusia di situ. Semuanya adalah kemudahan dan pertolongan serta taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat yang ke-8, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Dan sesungguhnya cintanya kepada harta benar-benar berlebihan, syadid, betul-betul berlebihan cintanya kepada harta. Mana kata-kata harta di sini? Ada yang tahu bahasa Arab harta? Bahasa Arab harta biasanya apa dalam Al-Quran? Mal. Nah, kita tahu zakat mal ya, zakat harta. Mal itu harta. Tidak disebutkan di sini kata harta, kata mal. Yang ada di sini wa innahu lihubbil khairi, dan sesungguhnya cinta, hubbi al khairi, kepada kebaikan. Al khair itu kebaikan. Wa may ya'mal mithqala dzarratin faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarahu. Khair itu kebaikan. Nah, di sini Allah menyebutkan kecintaan dia kepada kebaikan la syadid, sangat berlebih-lebihan. Mana harta tadi? Harta tadi adalah tafsiran dari kata al khair di sini. Jadi al khair secara bahasa artinya adalah kebaikan. Namun yang dimaksud pada ayat yang ke-8 dari surah Al-Adiyat ini adalah harta. Kenapa? Karena manusia menganggap harta itu adalah seluruh kebaikan. Manusia menganggap bahwa harta itu adalah kebaikan, padahal pada hakikatnya harta tidak selalu seperti itu. Harta dapat menjadi keburukan kalau seandainya digunakan untuk hal-hal yang bermanfaat. Jadi al-khair, jemaah sekalian dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala, secara maknanya kata Syekh Al-Utsaimin, ismun lima yuraghabu fihi syar'an wa 'urfan. Dia adalah suatu kata atau suatu benda atau suatu perkara yang sangat diinginkan oleh orang, baik secara syar'i ataupun secara uruf, secara kebiasaan. Kebaikan ini terbagi menjadi dua. Ada kebaikan mutlak, ada kebaikan muqayyad. Kebaikan mutlak itu tidak terikat. Kebaikan mutlak itu adalah perkara-perkara akhirat. Salat, puasa, dan ibadah-ibadah yang lainnya, ini adalah kebaikan mutlak. Adapun kebaikan muqayyad, muqayyad ini kebalikan dari mutlak, jadi terikat. Itu adalah perkara-perkara dunia. Contohlah harta. Harta ini kebaikan, tapi tidak selalu. Dia muqayyad. Kalau seandainya harta ini digunakan untuk ketaatan atau untuk menolong orang yang memiliki harta tersebut untuk selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dia gunakan hartanya dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka harta tadi disebut sebagai al-khair, kebaikan, dan menjadi baik bagi dia. Kalau seandainya harta ini digunakan untuk bermaksiat kepada Allah, mendurhakai Allah dan Rasulnya, maka sejatinya harta tersebut bukanlah kebaikan, melainkan keburukan bagi orang yang memilikinya. Ibnu Zaid rahimahullahu ta'ala pernah berkata, fasammahu Allahu khairan li'anna an-nasa yusammunahu khairan fid dunya wa asa ayyakuna khabitha. Kata beliau, Allah menamakan harta dengan khairan di sini, dengan kebaikan. Kenapa? Karena manusia di dunia menamakan harta dengan demikian.
bukan secara langsung mungkin ya, tapi menganggap dunia harta itu adalah seluruh kebaikan. Seluruh kebaikan ada pada harta. Padahal kata beliau bisa jadi harta tersebut menjadi keburukan. Bahkan menjadikan harta sebagai barometer atau kemuliaan seseorang itu juga ulah dan perilaku manusia. Kalau lihat orangnya itu kaya, maka dia akan dihormati karena hartanya. Kalau seandainya orang tersebut miskin, maka dia dihinakan oleh banyak orang. Menjadikan harta sebagai barometer kemuliaan seseorang. Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat yang lain juga pernah mengungkapkan bahwa kata al-khair di situ maksudnya adalah harta. Jadi tidak di ayat ini saja, di ayat yang lain Allah juga pernah mengatakan harta itu sebagai al-khair dengan kata al-khair. Contohnya adalah pada surat Al-Baqarah ayat 180 Allah berfirman, "Kutiba 'alaikum idza hadara ahadakumul maut in taraka khairan al-wasiyatu lil walidaini wal aqrabina bil ma'ruf." Diwajibkan atas kamu kata Allah, apabila maut hendak menjemput seseorang di antara kamu, jika dia meninggalkan khairan, bukan kebaikan, tapi ketika dia meninggalkan harta. Memang khairan disebutkan di sini, tapi maknanya bukan kebaikan melainkan harta. Maka hendaknya dia berwasiat untuk kedua orang tuanya dan karib kerabatnya dengan cara yang baik. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala di sini mengisyaratkan bahwa manusia itu sangat mencintai harta dan begitulah sifat dasar manusia. Hampir tidak ada manusia yang tidak menyukai harta. Yang di majelis ini insyaallah semuanya menyukai harta. Kalau bisa punya banyak harta, supaya saya bisa infak, sedekah, mempercepat pembangunan Masjid Abu Ayyub Al-Ansari misalnya. Ya. Paling tidak saya rasa semua kita di sini menyukai harta. Ya. Bahkan sebahagian manusia rela mengorbankan segalanya demi setumpuk uang, demi seonggok harta warisan. Dia putuskan tali silaturahim, dia langgar syariat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada sebahagian orang atau bahkan banyak menjual agamanya, murtad hanya gara-gara harta. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ta'isa 'abdud dinar, ta'isa 'abdud dirham, ta'isa 'abdul khamisah. Celakalah hamba dinar. Ya, orang-orang yang menghambakan dirinya untuk harta tadi disebut sebagai 'abdud dinar, hamba dinar. Celakalah hamba dirham, celakalah hamba khamisah. Khamisah itu kain yang halus dan harganya sangat mahal. Kenapa Rasul sallallahu alaihi wasallam mendoakan kecelakaan atas orang-orang yang menghambakan dirinya kepada harta-harta tadi? In u'tiya radi wa illam yu'ta sakhit. Karena biasanya sifat mereka, kata Nabi, jika diberi ia senang, kalau tidak ia marah. Seperti tadi disebutkan oleh Allah dalam surah Al-Fajr. Kalau Allah beri dia mengatakan akraman, Allah memuliakan saya. Kalau Allah sempitkan hartanya, dia mengatakan ahanana, sekarang Tuhan menghina saya. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala, memang hidup di dunia ini terkadang kita tidak bisa terlepas dari harta. Tapi manusia pun harus memikirkan akhiratnya. Namun kita tahu bahwa sebelum akhirat itu ada dunia yang harus kita lewati terlebih dahulu, sehingga tidak bisa kadang terlepas dari harta ini. Dan itu tidak tercela. Yang tercela adalah tatkala seseorang menjadikan harta ini puncak dari cita-cita dan tujuan utamanya. Keinginan dia akan harta menjadi sesuatu yang paling dia cari-cari dan paling dia utamakan daripada segalanya.
Oleh karenanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendidik kita lewat sunnahnya yang senantiasa berdoa kepada Allah agar dijauhkan dari sifat seperti ini. Rasul mengatakan, wala taj'alid dunya akbara hammina. Ya Allah, janganlah engkau jadikan dunia itu sebagai puncak cita-cita kami. Jangan kau jadikan dunia itu berada di tangan kami. Ya. Sebahagian ulama menafsirkan ayat yang keberapa tadi? Ayat yang ke-8 tadi, wa innahu lihubbil khairi la syadid, bahwa ayat ini menafsirkan tentang manusia yang sangat bakhil. Kenapa? Karena sangat mencintai hartanya tadi. Saking dia mencintai hartanya, sampai-sampai dia pelit untuk mengeluarkannya, menginfakkannya untuk orang lain yang membutuhkan. Ya, makanya di dalam surah Al-Fajr Allah Subhanahu wa taala berfirman, kalla bal la tukrimunal yatim. Kalian tidak memuliakan anak yatim. Wala tahudduna ala ta'amil miskin. Kalian tidak saling mengajak manusia untuk memberi makan orang miskin. Ini dua ni gambaran orang apa ini? Bakhil. Wa ta'kuluna at-turatha aklan lamma, dan kalian memakan harta warisan dengan mencampur adukkannya, yang haram dengan yang halal. Wa tuhibbunal mala hubban jamma, dan kalian mencintai harta dengan kecintaan yang sangat berlebihan. Ya, kecintaan yang sangat berlebihan ini ditafsirkan dengan orang yang saking berlebihannya mencintai harta membuat dia menjadi orang yang sangat kedekut, pelit, bakhil. Ya, dan tidak sepatutnya seorang muslim bakhil ya kepada saudara-saudaranya. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada dirinya ada contoh bagi orang-orang yang betul-betul mengikuti sunnah beliau. Beliau adalah orang yang sangat dermawan, apalagi di bulan Ramadan. Hadirin dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala. Kemudian ayat yang ke-9, Allah Subhanahu wa taala berfirman, afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur. Maka tidakkah dia mengetahui apabila apa yang di dalam kubur itu dikeluarkan? Apakah dia tidak mengetahui tatkala apa-apa yang ada di dalam kuburan itu dikeluarkan? Kapan itu? Pada hari kiamat. Allah Subhanahu wa taala tidak menyebutkan di sini objek dari kata ya'lamu itu. Maksudnya apakah dia tidak mengetahui? Mengetahui apa? Tidak disebutkan di sini. Itu menunjukkan kalau dalam kaidah bahasa Arab atau kaidah usul fiqh itu menunjukkan umumnya apa-apa yang dikeluarkan dari dalam kubur, apakah dia tidak melihat itu? Ya. Sebagian ahli tafsir menjelaskan bahwa ayat ini bermakna apakah ia tidak mengetahui segala perkara yang Allah bongkar nanti pada hari kiamat yang membuatnya takut ketika Allah Subhanahu wa taala bongkar kebakhilannya, ketika Allah Subhanahu wa taala bongkar pengingkarannya terhadap nikmat-nikmat Allah, Allah bongkar kemaksiatannya dan lain-lain. Itu maksudnya. Karena sebagaimana yang sudah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu pada surat Az-Zalzalah, bangkitnya manusia dari kuburan itu terjadi pada hari kiamat. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala menakut-nakuti orang-orang yang bakhil tadi, orang-orang yang kanut tadi, yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak pandai bersyukur. Allah takut-takuti mereka dengan apa? Dengan kondisi hari kiamat nanti. Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur? Apakah mereka tidak tahu apabila nanti yang ada di dalam kubur itu dikeluarkan tatkala datang hari kiamat? Wa hussila ma fis sudur. Di ayat yang ke-10 Allah berfirman, dan apakah mereka
tidak mengetahui kelanjutan yang tadi ya. Dan apakah mereka tidak mengetahui atau tidak sadar apa yang tersimpan di dalam dada mereka itu nanti akan dibongkar oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari akhirat nanti. Ikhwah sekalian yang dirahmati oleh Allah Tabaraka wa taala, semua rahasia yang ada di dalam hati kita, semua rahasia yang ada di dalam dada manusia itu akan dibongkar dan dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai contoh, orang yang beriman kepada hari akhir, maka dia akan berhati-hati dari sifat pelit ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Wala yajtami'u syuh wal imanu fi qalbi 'abdin abadan." Tidak akan berkumpul sifat kikir dan keimanan dalam hati seorang hamba selama-lamanya. Jadi kalau seandainya dia beriman kepada Allah dan Rasulnya, seharusnya dia tidak kikir, tidak pelit, tidak bakhil. Karena tidak mungkin ada keimanan sekaligus ada sifat kikir di situ. Ya, artinya Nabi sallallahu alaihi wasallam menafikan keimanan dari orang-orang yang masih bersifat kikir dan bakhil seperti ini. Maka kita terus berlatih untuk berinfak. Kita latih diri kita untuk memberikan sumbangan, bersedekah, memberikan hadiah, mengeluarkan sedikit harta dari banyak harta yang Allah berikan kepada kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, kisah ini kalau tidak salah juga disampaikan tadi oleh Dr. Dasman pada pagi hari di kajian Al-Ummahat. Dalam sebuah hadis, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyuruh istri-istrinya untuk membagikan daging kambing, ya, kepada orang lain. Tatkala beberapa kambing beliau disembelih, bagikan. Kemudian setelah dibagi-bagi, Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Aisyah, "Ma baqiya minha?" Wahai Aisyah, bagian mana dari kambing tersebut yang masih tersisa? Apa kata Aisyah? "Ma baqiya minha illa katifuha." Tidak ada yang tersisa ya Rasulullah kecuali hanya bagian pundak dari kambing itu. Cuma bagian pundak saja. Lalu apa kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? "Baqiya kulluha ghaira katifiha." Kalau begitu seluruh kambing tersisa kecuali pundak yang tersisa. Paham? Seluruh kambing tersisa kecuali pundak yang tersisa. Padahal maksud Aisyah tadi seluruh kambing habis dibagikan kecuali pundak yang masih ada tersisa. Tapi beliau balik, seluruh kambing tersisa. Artinya apa? Itu nanti sudah itu tercatat dan akan terlihat di akhirat nanti, kecuali pundak yang tersisa. Kalau ini pundak yang dikatakan tersisa tadi pada hakikatnya tidak tersisa. Kenapa? Dia sudah dimakan, kemudian habis lenyap di dunia begitu saja. Seakan-akan sebenarnya dia tidak tersisa. Yang tersisa adalah yang habis dibagikan daripada daging-daging kambing tadi. Nah, hadis ini menunjukkan atau memperlihatkan bahwa harta yang disumbangkan itulah yang bersisa di akhirat nanti. Sementara harta yang tidak disumbangkan itu akan hilang tak tersisa di dunia, sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita tidak membawa harta kita sedikit pun Bapak dan Ibu sekalian. Untuk apa kita tahan-tahan? Ke kuburan saja kita hanya pakai pakaian putih. Tak bisa pilih-pilih. Ya, mau pakaian adat misalnya, menyelisihi sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan nanti di akhirat pun kita tidak membawa apa-apa, bahkan sehelai benang pun tidak ada. Sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Yuhsyarun nasu yaumal qiyamati hufatan uratan ghurlan buhma."
Nanti pada yaumul mahsyar, ketika Allah mengumpulkan manusia pada hari kiamat nanti, itu mereka dikumpulkan dalam keadaan apa? Dalam keadaan empat ini. Yang pertama, hufatan, bertelanjang kaki, uratan, bertelanjang bulat, ghurlan, tidak dikhitan, buhma, tidak membawa apapun. Tak ada yang kita bawa. Untuk apa kita menahan-nahannya di dunia ini? Kita tidak tahu besokkah kita mati atau masih lama lagi. Hatta lama lagi pun kita meninggal dunia, sesuatu yang pasti kita akan mati dan meninggalkan harta itu. Kemudian ayat yang terakhir, Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna rabbahum bihim yawma idzil la khabir. Inna rabbahum bihim yawma idzil la khabir. Sungguh Tuhan mereka pada hari itu maha teliti terhadap keadaan mereka. Maha teliti. Beda maha teliti sama maha mengetahui. Beda khabir sama alim. Alim itu maha mengetahui. Allah maha mengetahui tidak bapak-bapak dan ibu sekalian tentang apa yang kita ucapkan, apa yang kita lakukan? Maha mengetahui. Di dalam ayat yang lain Allah menyebutkan khabir. Di antaranya adalah surah Al-Adiyat ini. Khabir. Khabir itu maha teliti. Dia lebih khusus lagi daripada alim. Dia lebih spesifik lagi daripada alim yang maknanya umum. Khabir ini tidak hanya mengetahui, tapi betul-betul mengetahui secara detail. Itu khabir. Makanya diterjemahkan sebagai maha teliti. Maha teliti itu orang yang sangat mengetahui secara detail. Di dalam ayat yang lain misalnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, in tubdus sadaqati fa ni'mahi. Kalau seandainya kalian tampakkan sedekah kalian, fa ni'mahi, itu baik. Wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fahuwa khairul lakum. Tapi kalau seandainya kalian sembunyikan, kalian berikan kepada orang-orang fakir, itu lebih baik bagimu. Wa yukaffiru ankum min sayyiatikum, dan dengannya Allah akan menghapus sebahagian kesalahan-kesalahanmu. Wallahu bima ta'maluna khabir. Dan Allah maha teliti apa yang kamu kerjakan. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kata khabir atau menyebutkan namanya al-khabir di sini, tidak al-alim, untuk menunjukkan Allah Subhanahu wa taala benar-benar teliti terhadap setiap perbuatan dan ucapan kita di dunia ini. Tidak ada yang tidak Allah ketahui. Sedekah yang kita keluarkan, baik itu secara terang-terangan ataupun secara tersembunyi, Allah Subhanahu wa taala mengetahui itu semua. Misal yang lain, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di ayat yang lain, qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum. Ayat tentang ghaddul basar, menjaga pandangan. Katakan wahai Muhammad kepada orang-orang yang beriman, yaghuddu min absarihim, hendaknya mereka menjaga pandangan mereka, wa yahfadhu furujahum, menjaga kehormatan, kemaluan mereka. Dzalika azka lahum, yang demikian itu lebih suci bagi mereka. Innallaha khabirum bima yasnaun. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala maha teliti atau maha mengetahui apa-apa yang mereka perbuat. Kenapa Allah tutup dengan ini? Karena sebahagian orang yang matanya khianat, jalan sama istrinya misalnya, ada wanita non mahram, kadang dia anggap lirikan dia itu tidak diketahui oleh istrinya, sehingga mencari kesempatan dengan cara melirik. Ya, tidak diketahui sama istri ini. Ya, segan sama istri mungkin dengan cara melirik. Ya, kalau melihat langsung segan. Tapi Allah Subhanahu wa taala maha teliti. Allah Subhanahu wa taala maha mengetahui. Syekh Al-Utsaimin hafizahullah taala menyebutkan kenapa Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan. Perhatikan tadi Allah mengatakan inna rabbahum bihim yawma idzil la khabir. Yawma idzin, pada hari itu Allah Subhanahu wa taala maha teliti terhadap keadaan mereka.
Sungguh Tuhan mereka pada hari itu. Pada hari itu yang dimaksud pada hari apa? Pada hari kiamat. Maha teliti terhadap apa? Terhadap keadaan mereka. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan atau mengkhususkan hari kiamat dengan namanya yang Maha teliti? Bukankah Allah Subhanahu wa taala, ya, kata Syekh Al-Utsaimin, ma'a annahu khabirum bihim fi kulli waqtin. Bukankah Allah Subhanahu wa taala itu Maha teliti pada setiap waktu? Tapi kenapa di sini dikhususkan hari kiamat? Hari tatkala semua yang ada di dalam kuburan tadi dikeluarkan, hari tatkala Allah Subhanahu wa taala membongkar setiap rahasia yang ada di dalam dada manusia. Kenapa dikhususkan pada hari itu nama Al-Khabir ini? Karena yang dimaksud di sini adalah al-jaza, yaitu balasan. Balasan dari amalan-amalan yang telah diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau maksud Allah mengetahui setiap waktu apa yang kita kerjakan, sekedar mengetahui. Tapi tatkala Allah berbicara pada hari kiamat ini, pengetahuan yang dimaksud itu adalah pengetahuan yang diiringi dengan jaza, pembalasan. Dan hari pembalasan itu terdapat pada hari kiamat nanti. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa dirinya adalah khabir, ya ikhwah. Tidak hanya alim, agar apa? Agar kita benar-benar takut kepada Allah Subhanahu wa taala dari siksanya, dari azabnya, dari iqabnya, dari api neraka Jahannam. Dengan cara kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini 11 ayat surah Al-Adiyat yang menjadi tema kita pada malam hari ini. Ada beberapa faedah yang bisa kita simpulkan dari pembahasan surah Al-Adiyat ini. Yang pertama adalah besarnya keutamaan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan betapa pentingnya seseorang mempersiapkan alat tempur untuk berperang sebelum dia berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya modal nekat, tapi dia juga harus mempersiapkan fisiknya, mempersiapkan tubuhnya, mempersiapkan alat tempurnya, sehingga tidak datang ke medan perang lalu ya ambil bom letakkan di tubuh, kemudian bom bunuh diri dan menganggap itu jihad, ya. Kemudian juga di antara faedah dari surat Al-Adiyat ini, bahwa Allah Subhanahu wa taala sangat murka terhadap orang-orang yang ingkar terhadap nikmat-Nya. Orang-orang yang kanut, kufur terhadap nikmat-Nya, yang tidak pandai bersyukur dan berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pelajaran yang kita dengarkan pada malam hari ini bermanfaat bagi kita semua. Kita ulang lagi dari ayat yang pertama sampai yang terakhir, dan dengannya kita tutup insyaallah majelis kita pada malam hari ini. Kita mungkin tutup sesi tanya jawab pada malam hari ini dulu. InsyaAllah kita akan lanjutkan pada pekan yang akan datang. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal 'adiyati dhabaha. Artinya tadi adalah demi kuda perang yang berlari cepat dengan terengah-engah. Gitu ya. Fal muriyati qadha. Yang mana kakinya itu, dari gesekan kaki atau kuku kakinya itu menimbulkan bunga api. Fal muriyati qadha. Setelahnya fal mughirati subha. Dan kuda yang menyerang ke barisan musuh dengan tiba-tiba di waktu pagi hari. Fa atharna bihi naqa. Dan saking cepatnya berlarinya kuda tersebut, maka menerbangkan banyak debu. Fawasatna bihi jam'a. Lalu menyerbu ke tengah-tengah kumpulan musuh. Ini sungguh kuda yang sangat
pemberani. Keberanian dia itu adalah karena dia taat kepada yang dia bawa, tuannya. Itu kenapa tadi Allah membuka surat ini dengan sifat-sifat kuda ini untuk mengingatkan manusia agar taat kepada tuannya. Manusia itu hamba, Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhannya. Allah yang memberikan dia rezeki, Allah yang memelihara dia sehingga seharusnya dia taat. Tatkala diberi kenikmatan, dia gunakan kenikmatan tersebut dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan dalam rangka semakin ingkar bermaksiat kepadanya. Innal insana li rabbih lakanud. Sesungguhnya manusia itu amat kanut kepada Rabbnya, yaitu betul-betul ingkar terhadap nikmat-nikmatnya, tidak bersyukur. Wa innahu ala dzalika lasyahid, dan sesungguhnya dia manusia itu sendiri menyaksikan serta mengakui keingkarannya tersebut terhadap nikmat-nikmat Allah tadi. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid, dan sesungguhnya cintanya itu amat berlebihan. Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur, tidakkah mereka mengetahui apa bila tatkala nanti yang di dalam kuburan itu dibongkar, dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa hussila ma fis sudur, dan yang di dalam dada manusia itu dibongkar oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna rabbahum bihim yauma idzil la khabir, sesungguhnya Rabb mereka itu sangat khabir terhadap keadaan mereka pada hari itu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hambanya yang senantiasa bersyukur kepadanya, baik dengan lisan maupun dengan perbuatan, baik saat Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan yang banyak kepadanya, atau tatkala Allah Subhanahu wa taala menyempitkan sedikit rezekinya. Mudah-mudahan kita tetap selalu istiqamah untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan untuk bersyukur itu sendiri itu kita butuh pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga Nabi kita senantiasa mengucapkan Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantu saya, tolong saya. Untuk apa? Ala dzikrika, untuk senantiasa menyebutmu, wa syukrika, untuk senantiasa bersyukur kepadamu, wa husni ibadatik, dan untuk senantiasa beribadah dengan baik kepadamu. Allahul musta'an, wallahu ta'ala a'la wa alam, wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. خير لو كانوا يعلمون. يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله